Seorang TKW asal Subang, Jawa Barat, tiba-tiba menjadi sorotan dunia setelah kisah hidupnya yang penuh lika-liku viral di media sosial. Bayangkan, ia pernah menolak uang 100 miliar rupiah yang ditawarkan padanya, sesuatu yang bagi banyak orang mustahil untuk dilepaskan. Namun, justru dari penolakan itu perjalanan hidupnya berubah drastis, penuh kejutan, godaan, hingga akhirnya menjerumuskannya pada ketagihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari kampung kecil hingga panggung internasional, dari cemooh tetangga hingga tepuk tangan ribuan orang, kisahnya mengajarkan bahwa harga diri dan keberanian bisa lebih berharga dari segalanya. Inilah cerita epik seorang TKW Subang yang mengguncang dunia. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Subang, Jawa Barat, nama seorang tenaga kerja wanita, TKW, bernama Sari tiba-tiba menjadi buah bibir. Gadis desa yang sederhana itu dikenal sebagai sosok yang jujur dan berprinsip kuat, meski hidupnya penuh keterbatasan. Ayahnya seorang petani penggarap dengan penghasilan tak menentu, sementara ibunya hanya berdagang sayur keliling kampung. Kehidupan mereka jauh dari kata cukup. Namun justru kesederhanaan itulah yang menempanya menjadi pribadi yang berbeda dengan kebanyakan orang. Sari tumbuh di tengah lingkungan yang religius. Hampir setiap sore selepas membantu ibunya di dapur, ia mengaji di musola kecil di kampungnya. Nilai kejujuran, kesabaran, dan kerja keras ditanamkan sejak kecil oleh ayah dan ibunya. Meski seringkali harus menahan lapar atau mengenakan pakaian yang diwariskan dari kakaknya, Sari tetap menampilkan senyum tulus yang jarang luntur dari wajahnya. Para tetangga pun mengenalnya sebagai anak yang rajin, tidak neko-neko, dan selalu bisa dipercaya. Keputusan menjadi TKW diambilnya bukan karena ambisi pribadi, melainkan dorongan tanggung jawab terhadap keluarganya. Utang keluarga menumpuk akibat biaya berobat nenek yang lama sakit. Ladang yang digarap ayahnya juga tak lagi menghasilkan karena musim kemarau panjang. Di tengah keterjepitan itulah, Sari merasa satu-satunya jalan adalah merantau ke luar negeri untuk bekerja, meski harus meninggalkan kampung halamannya. Sebelum keberangkatan, suasana haru menyelimuti rumah Sari. Ibunya tak kuasa menahan tangis, sementara ayahnya berusaha tegar walau terlihat jelas matanya berkaca-kaca. Warga kampung yang mendengar kabar itu ikut mengantarkan Sari hingga ke terminal, memberi doa restu agar ia selamat, sehat, dan tetap menjaga kehormatan. Perpisahan itu meninggalkan kesan mendalam, sebab semua orang tahu Sari bukan sekadar pergi mencari uang, melainkan juga membawa nama baik desanya. Sesampainya di kota besar tempat ia transit sebelum terbang ke negara tujuan, Sari tertegun melihat gedung-gedung tinggi dan jalanan penuh kendaraan mewah. Kontras dengan jalanan tanah di kampungnya, pemandangan itu seolah membuka matanya pada dunia yang jauh lebih luas. Namun di balik keterkejutan itu, ia menguatkan hati, berjanji kepada dirinya sendiri untuk tetap memegang teguh prinsip, tak peduli godaan sebesar apapun yang kelak menghadang. Perjalanan menuju negeri asing menjadi awal cerita yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di pesawat, Sari duduk di dekat jendela, menatap awan yang berarak sambil berdoa dalam hati. Ia tidak tahu seperti apa nasibnya nanti, tapi ia percaya Tuhan tak akan meninggalkannya. Ia bahkan sempat menuliskan doa kecil di secari kertas yang ia selipkan di dalam Al-Quran kecil miliknya, sebagai pengingat agar selalu kuat dalam menghadapi segala cobaan. Sesampainya di bandara negara tujuan, rasa gugup semakin menjadi. Bahasa yang asing, budaya yang berbeda, dan wajah-wajah orang yang tak ia kenal membuat Sari merasa benar-benar jauh dari rumah. Namun ia mengingat pesan ayahnya, jangan pernah takut pada manusia, takutlah hanya pada Tuhan. Kalau kita jujur, insya Allah kita selamat. Kata-kata itu kembali memberi semangat dalam langkahnya yang sempat ragu. Sari kemudian dijemput oleh agen dan dibawa menuju rumah majikan tempat ia akan bekerja. Dalam perjalanan melewati jalan raya yang penuh dengan mobil mewah, hatinya berbisik, inilah dunia baru yang akan saya jalani. Meski begitu, ia masih tetap menundukkan pandangan, berusaha menjaga diri dari rasa iri atau silau. Dalam benaknya, tujuan utama hanya satu, bekerja keras agar bisa mengirim uang ke orang tua di kampung. Malam pertamanya di rumah majikan dilalui dengan penuh rasa canggung. Kamar kecil di sudut rumah besar itu terasa asing, tapi Sari berusaha menguatkan hati. Ia ingat kembali janji yang ia buat sebelum berangkat. Tidak akan silau oleh harta, tidak akan tergoda oleh dunia, dan tidak akan melupakan siapa dirinya. Prinsip itulah yang ia genggam erat. Meski belum tahu bahwa di depan, prinsip itu akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sosok gadis desa yang sederhana itu mungkin tampak kecil di tengah gemerlap kota asing.
Namun kelak dari langkah kecilnya akan lahir kisah besar. Kisah tentang seorang TKW asal Subang yang bukan hanya dikenal karena kerja kerasnya, melainkan juga karena keberaniannya menolak godaan harta bernilai fantastis yang membuat dunia terperangah. Namun untuk sampai ke titik itu, jalan panjang penuh liku baru saja dimulai. Hari-hari pertama Sari bekerja di rumah majikannya penuh dengan penyesuaian. Ia ditempatkan di sebuah keluarga bangsawan kaya raya di kota metropolitan Timur Tengah. Rumahnya begitu besar, berlapis marmer, dengan lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit. Awalnya, Sari merasa minder melihat kemewahan itu. Namun ia mengingat pesan orang tuanya untuk tetap rendah hati, sehingga ia melaksanakan tugasnya dengan rajin, membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak-anak majikan. Majikan pria bernama Tuan Ali adalah sosok terpandang di kalangan elit. Ia dikenal dermawan, tetapi juga tegas. Dari sekian banyak pekerja rumah tangga yang datang silih berganti, Sari justru menarik perhatiannya. Bukan karena kecantikannya, melainkan karena sikapnya yang jujur dan sederhana. Dalam beberapa kesempatan, Tuan Ali sengaja memperhatikan gerak-gerik Sari. Bagaimana ia bekerja tanpa mengeluh meski pekerjaan berat menantinya setiap hari. Suatu ketika, tanpa sengaja Sari menemukan sebuah cincin emas dengan berlian besar yang terjatuh di sofa ruang tamu. Ia sempat tertegun, karena benda itu jelas sangat berharga. Namun alih-alih menyimpannya, ia langsung menghadap istri majikan dan menyerahkan cincin tersebut dengan ucapan singkat. "Saya menemukan ini, mungkin milik Anda." Sikap jujurnya membuat keluarga majikan terkejut sekaligus kagum. Di tengah zaman penuh tipu daya, seorang TKW desa bisa begitu teguh pada kejujuran. Kejadian itu menjadi awal ujian berikutnya. Tuan Ali mulai sengaja menguji Sari. Suatu pagi, ia meletakkan setumpuk uang tunai senilai 1 miliar rupiah di atas meja kerja, lalu berpura-pura keluar rumah. Kamera tersembunyi dipasang untuk melihat reaksi Sari. Sejam penuh uang itu tergeletak tanpa dijaga. Sari yang sedang membersihkan ruangan hanya memandang sekilas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Bahkan ia menutup laci meja agar uang itu tak terlihat orang lain. Sikap itu membuat Tuan Ali semakin yakin bahwa gadis desa ini bukan orang biasa. Kisah kejujuran Sari pelan-pelan menyebar. Salah seorang kerabat majikan yang kagum menceritakannya di media sosial. "Kami memiliki pekerja dari Indonesia yang sangat jujur, bahkan uang 1 miliar pun tidak ia sentuh," tulis akun tersebut. Tak disangka, unggahan itu viral. Media setempat mengangkatnya sebagai berita utama. Seorang pembantu dari kampung kecil Indonesia yang menolak menyentuh harta yang nilainya tak masuk akal bagi orang sekelasnya. Tak lama, kisah itu juga sampai ke tanah air. Portal berita nasional menuliskan tajuk besar, "TKW asal Subang tolak uang miliaran, tuai pujian dunia." Warga Indonesia mendadak bangga, menyebut Sari sebagai simbol kejujuran. Namun tak sedikit pula yang sinis, menuding kisah itu hanya settingan untuk menaikkan citra majikan. Meski begitu, nama Sari sudah telanjur menjadi sorotan, membuat kehidupannya tak lagi sama. Banjir tawaran hadiah mulai berdatangan. Beberapa pengusaha di negara tersebut ingin memberinya rumah, mobil, hingga sejumlah uang dalam jumlah fantastis sebagai bentuk penghargaan. Bahkan ada yang terang-terangan menawarkan pernikahan dengan iming-iming hidup bergelimang harta. Namun Sari menolak semuanya dengan alasan sederhana, "Saya tidak bisa dibeli dengan uang." Jawaban itu makin memperkuat citranya sebagai gadis desa berhati emas. Sementara itu, media televisi di Indonesia berlomba-lomba ingin mewawancarainya. Wajah Sari yang polos mulai menghiasi layar kaca, menuturkan pengalamannya dengan nada rendah hati. Namun popularitas yang datang mendadak membuat Sari merasa canggung. Ia sama sekali tidak menyangka, dari hanya seorang gadis kampung yang ingin membantu keluarganya, ia bisa mendadak menjadi figur nasional yang dielu-elukan. Fenomena ini menimbulkan reaksi beragam di masyarakat. Ada yang bangga karena Subang melahirkan sosok teladan kejujuran. Namun ada pula yang meremehkan dengan komentar pedas, "Kenapa bodoh sekali menolak uang sebanyak itu?" Sari tetap tenang menghadapi semua cibiran, seakan tidak terusik. Baginya, kejujuran bukanlah untuk dipamerkan, melainkan prinsip hidup yang harus dijaga. Di tengah sorotan publik itulah, hidup Sari perlahan berubah. Ia tetap bekerja seperti biasa, namun kini setiap langkahnya diperhatikan. Ujian demi ujian terus datang, seolah dunia ingin membuktikan sejauh mana prinsip gadis desa ini bisa bertahan. Dan tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak yang jauh lebih berat,
di mana godaan bukan lagi sekadar segepok uang, melainkan harga diri, nama baik, dan masa depan yang dipertaruhkan. Kepulangan Sari ke tanah air setelah beberapa tahun bekerja di luar negeri disambut bak kepulangan seorang pahlawan. Bandara dipenuhi wartawan dan stasiun televisi yang ingin mengabadikan momen kembalinya gadis desa yang kisahnya viral itu. Dengan kerudung sederhana dan senyum malu-malu, Sari melangkah keluar dari pintu kedatangan internasional. Namun di balik kesederhanaannya, sorak-sorai masyarakat dan kilatan kamera membuat suasana tak lagi seperti pulang kampung biasa. Setibanya di Subang, Sari langsung dielu-elukan warga. Jalan desa yang biasanya sepi mendadak penuh spanduk ucapan selamat datang. Anak-anak berlari menyambut, sementara para ibu membawa bunga untuk dikalungkan di lehernya. Pemerintah daerah pun ikut turun tangan, memberikan penghargaan sebagai Duta Kejujuran karena keberaniannya menolak uang bernilai fantastis. Momen itu menambah kebanggaan warga desa, seolah nama Subang kini harum di kancah nasional. Namun kepulangan itu juga membawa konsekuensi yang tak disangka. Sari mulai diburu wartawan dan influencer yang ingin membuat konten bersama. Ia diundang ke acara talkshow televisi, jadi bintang tamu di berbagai stasiun TV, bahkan mendapat tawaran iklan produk dengan bayaran tinggi. Walau awalnya menolak, desakan demi desakan membuat Sari sesekali menerima undangan, dengan alasan ingin membahagiakan orang tuanya. Perubahan hidup yang mendadak ini membuat lingkungannya ikut terpengaruh. Rumah kecil keluarganya yang dulu sepi kini tak pernah lepas dari tamu. Ada yang datang untuk sekadar berfoto, ada pula yang berharap mendapat bantuan uang. Tak sedikit yang hanya ingin mencari sensasi dengan menyebarkan cerita aneh tentang masa lalunya. Kehidupan sederhana yang dulu tenang berubah jadi hiruk-pikuk yang melelahkan. Di tengah gemerlap sorotan, muncul suara-suara miring dari tetangga. Ada yang menuduh Sari sombong karena jarang keluar rumah, ada yang iri karena keluarganya kini sering mendapat bantuan. Fitnah mulai beredar, mulai dari isu bahwa ia sebenarnya menerima uang miliaran diam-diam, hingga tuduhan bahwa kisahnya hanyalah hasil rekayasa. Sari hanya bisa terdiam, mencoba menahan luka hati sambil terus menjaga ketenangan. Keluarga Sari pun ikut terbawa arus. Ibunya perlahan mulai tergoda dengan kehidupan baru. Lumayan, Sar, kalau ada rezeki dari televisi, bisa bangun rumah biar nggak bocor lagi, katanya suatu malam. Ayahnya tetap bersikap tegas, mengingatkan Sari untuk tidak larut dalam gemerlap popularitas. Perbedaan pandangan di dalam keluarga menimbulkan ketegangan kecil, membuat Sari semakin bingung menentukan jalan. Tawaran pekerjaan terus berdatangan, mulai dari brand ambasador produk kecantikan hingga kontrak sinetron. Beberapa perusahaan bahkan rela membayar mahal hanya untuk menempelkan wajah Sari di papan reklame. Walau awalnya Sari menolak, namun melihat kondisi rumah yang sudah mulai rapuh dan kebutuhan adiknya untuk kuliah, ia mulai berpikir ulang. Dalam hati kecilnya muncul pertanyaan, salahkah saya kalau memanfaatkan kesempatan ini? Di sisi lain, media sosial ramai dengan perdebatan. Sebagian netizen menyebut Sari sebagai simbol moral bangsa, sementara sebagian lain menudingnya munafik. Komentar pedas seperti, dulu nolak 100 miliar, sekarang ngiler recehan endorse, berseliweran di kolom-kolom berita. Tekanan mental itu membuat Sari sering menangis diam-diam. Meski di depan kamera ia selalu menampilkan senyum yang tenang. Perlahan tapi pasti, popularitas mulai merobek prinsip yang dulu ia pegang erat. Sari tak lagi bisa menutup mata dari kenyataan bahwa hidup butuh uang. Kejujuran memang masih dijaga, tetapi ia mulai terbiasa dengan kemewahan yang ditawarkan dunia luar. Ia berusaha meyakinkan diri, saya tetap orang yang sama, hanya keadaan yang berubah. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu jalan yang ia tempuh semakin berbeda dari janji awalnya. Begitulah, kepulangan Sari yang awalnya membawa kebanggaan dan penghormatan, perlahan berubah menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada godaan uang di negeri orang. Kali ini yang dipertaruhkan bukan sekadar genggaman uang, melainkan harga diri, nama baik keluarga, dan prinsip hidup yang selama ini ia banggakan. Apakah ia mampu bertahan, atau justru tenggelam dalam arus popularitas dan harta yang kian deras mengalir? Kehidupan Sari yang penuh sorotan tiba-tiba kembali geger setelah kedatangan seorang tamu istimewa dari luar negeri. Tak disangka, Tuan Ali, majikan kaya raya tempat ia pernah bekerja, datang langsung ke Indonesia. Kedatangannya bukan sekadar silaturahmi, melainkan membawa niat besar, melamar Sari untuk dijadikan istri kedua. Berita itu langsung menyebar cepat di media nasional, membuat nama Sari kembali menjadi trending.
Lamaran tersebut bukan lamaran biasa. Tuan Ali datang dengan membawa tawaran yang mengejutkan. Mahar dan harta bernilai total 100 miliar rupiah. Angka fantastis itu membuat banyak orang terbelalak. Terlebih mengingat Sari hanyalah seorang gadis desa sederhana. Saya ingin menikahinya secara sah, menghormati keluarga, dan menjamin kehidupannya, ujar Tuan Ali dalam wawancara singkat. Sikapnya yang serius semakin memperkuat rumor bahwa lamaran ini bukan permainan. Keluarga Sari pun dibuat gamang. Ibunya terlihat mulai tergoda dengan tawaran itu. Sar, dengan uang sebanyak itu, kita bisa melunasi semua utang, membangun rumah megah, dan menyekolahkan adik-adikmu sampai perguruan tinggi, ucap sang ibu dengan mata berbinar. Namun ayahnya berbeda pendapat. Dengan tegas ia menolak. Harga diri anak saya tidak bisa dibeli. Pernikahan bukan transaksi. Jangan gadaikan masa depanmu demi harta, katanya lantang. Kebimbangan semakin terasa di hati Sari. Ia terhimpit antara cinta orang tua yang berbeda pandangan, desakan publik, dan perasaan pribadi yang penuh keraguan. Di hadapan kamera ia masih berusaha terlihat tenang. Namun di balik layar, ia menangis terseduh-seduh. Beberapa kali ia berdoa di malam hari, memohon petunjuk apakah harus menerima tawaran itu atau tetap mempertahankan prinsip yang ia pegang sejak awal. Media sosial semakin panas. Banyak yang mendesak Sari untuk menerima lamaran demi kehidupan yang lebih terjamin. Siapa sih yang nolak 100 miliar? Kalau nggak mau, kasih saya aja, tulis salah satu netizen. Namun sebagian lain tetap mendukung keputusannya untuk menolak. Kejujuran dan prinsip tidak bisa dibeli dengan uang. Komentar seorang tokoh masyarakat yang kagum pada sikapnya. Situasi ini menjadi tontonan nasional. Stasiun televisi bahkan mengundang pakar pernikahan, ulama, hingga psikolog untuk memberi analisis. Ada yang menilai Sari harus realistis. Ada pula yang mengingatkan bahwa menjadi istri kedua bukan jalan yang mudah. Diskusi panjang di ruang publik menjadikan kisah pribadi Sari sebagai drama yang diperebutkan banyak pihak. Di tengah segala tekanan itu, Sari akhirnya mengambil keputusan. Dengan suara bergetar dalam sebuah wawancara khusus, ia menegaskan bahwa ia tidak bisa menerima lamaran Tuan Ali. Saya menghargai niat baik beliau, tapi hidup saya bukan tentang uang. Saya tidak ingin menikah hanya karena harta. Biarlah saya tetap seperti ini, meskipun sederhana, ucapnya. Keputusan itu kembali menggemparkan publik, menambah panjang daftar kontroversi dalam hidupnya. Keputusan menolak lamaran membuat ibunya kecewa, meski tak bisa berbuat banyak. Sebaliknya, ayahnya merasa lega karena anaknya tetap berpegang pada prinsip. Namun konsekuensi sosialnya sangat besar. Banyak orang menuduh Sari bodoh karena melepas kesempatan emas. Kalau hidup susah lagi, jangan salahkan siapa-siapa, ujar salah seorang kerabat yang kesal. Tekanan itu membuat Sari kembali harus menanggung beban mental yang berat. Sementara itu, Tuan Ali memilih untuk menghormati keputusan tersebut. Ia tetap memberikan rasa hormat kepada Sari dan keluarganya. Bahkan menyebut gadis itu sebagai wanita paling mulia yang pernah ia kenal. Namun kata-kata itu justru menambah perdebatan di ruang publik. Apakah Sari benar-benar mulia karena menolak, atau terlalu naif karena melepas kesempatan yang bisa mengubah nasib seluruh keluarganya? Kisah lamaran 100 miliar rupiah ini pun menjadi salah satu cerita paling viral di Indonesia tahun itu. Dari layar televisi hingga forum-forum warung kopi, semua orang membicarakan keputusan Sari. Namun satu hal yang pasti, gadis desa Subang itu kembali menunjukkan bahwa ia lebih memilih mempertahankan harga diri daripada tunduk pada godaan materi. Meski begitu, dalam hati kecilnya mulai muncul tanda tanya. Apakah keputusan itu benar-benar jalan terbaik, atau justru awal dari penyesalan panjang? Pasca penolakan lamaran fantastis senilai 100 miliar rupiah, kehidupan Sari kembali berjalan sederhana di Subang. Namun ketenangan itu ternyata tidak bertahan lama. Tekanan ekonomi keluarga kian terasa. Atap rumah kembali bocor saat musim hujan, adiknya membutuhkan biaya kuliah, dan ibunya mulai sakit-sakitan. Sementara itu, penghasilan dari sisa tabungan kerjanya di luar negeri semakin menipis. Realitas ini membuat Sari berada di persimpangan jalan, antara mempertahankan idealisme atau menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup. Di tengah kebingungan itu, tawaran pekerjaan terus berdatangan. Dunia hiburan tanah air rupanya belum berhenti melirik popularitasnya. Mulai dari iklan produk kecantikan, undangan talk show, hingga kontrak bermain sinetron menghampiri Sari. Awalnya ia menolak dengan alasan tidak terbiasa.
Namun melihat kondisi rumah yang semakin memprihatinkan, Sari akhirnya luluh. Ia menerima tawaran pertamanya menjadi bintang iklan sebuah produk minuman kesehatan. Keputusan itu membuka jalan baru dalam hidup Sari. Dari honor iklan yang nilainya puluhan juta rupiah, ia bisa memperbaiki rumah yang bocor dan membiayai kuliah adiknya. Wajahnya mulai muncul di papan reklame dan televisi, membuat banyak orang terkagum sekaligus terheran. Dulu nolak 100 miliar, sekarang masuk TV juga. Luar biasa. Komentar seorang warga desa yang bangga sekaligus bingung dengan perjalanan hidupnya. Namun dari satu tawaran lain terus mengalir deras. Produser sinetron menawarkan peran figuran dengan bayaran tinggi, brand kosmetik meminangnya sebagai duta produk, dan beberapa perusahaan asing meliriknya untuk kampanye iklan. Sari yang awalnya ragu, kini mulai terbiasa. Ia merasakan betapa mudahnya uang mengalir begitu cepat, jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Gaya hidup Sari pun perlahan berubah. Jika dulu ia hanya mengenakan pakaian sederhana, kini lemari pakaiannya mulai dipenuhi busana branded. Ia mulai sering bepergian ke kota besar, makan di restoran mewah, dan sesekali liburan singkat ke luar negeri untuk syuting. Dalam hati kecilnya muncul pengakuan yang tak bisa ia tampik, ternyata enak juga hidup begini. Sebuah kalimat yang jauh berbeda dengan prinsip keras yang ia pegang ketika pertama kali menolak uang ratusan miliar. Meski masih berusaha menjaga citra sebagai gadis desa berhati tulus, Sari tidak bisa menutup mata bahwa ia kini menikmati manisnya popularitas dan kekayaan. Ia membenarkan diri dengan dalih bahwa semua ini demi keluarga. Saya tidak berubah, hanya berusaha realistis, ujarnya dalam sebuah wawancara. Namun publik mulai menyoroti pergeseran sikap itu. Sebagian menyebutnya manusiawi, sebagian lain menudingnya mulai tergoda dunia. Komentar pedas pun bertebaran di media sosial. Dulu sok suci nolak harta, sekarang ketagihan jadi artis, tulis seorang netizen. Sementara yang lain berusaha membelanya, kalau untuk bantu keluarga, wajar saja dia terima tawaran. Perdebatan itu kian panas, menjadikan nama Sari tetap eksis di jagat maya. Ia pun sadar, setiap langkahnya kini akan selalu dipantau dan dihakimi publik. Meskipun banyak yang meragukan ketulusannya, Sari tetap melangkah di jalannya yang baru. Ia mulai menikmati pekerjaan di dunia hiburan, bahkan berencana untuk melanjutkan karir lebih serius. Meski dalam hati masih ada suara kecil yang mengingatkan pada prinsip lamanya, ia memilih untuk menutup telinga dan fokus pada peluang yang terbuka lebar di hadapannya. Kalau saya berhenti sekarang, siapa yang akan menanggung keluarga? Katanya membela diri. Perubahan hidup ini membuat hubungan Sari dengan ayahnya semakin renggang. Sang ayah kecewa melihat anaknya semakin jauh dari kesederhanaan dan nilai-nilai yang dulu ia ajarkan. Namun ibunya justru merasa bahagia, karena kini bisa menikmati kenyamanan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Perbedaan pandangan dalam keluarga itu membuat Sari semakin bimbang, terjepit antara kebanggaan dan rasa bersalah. Begitulah, Sari yang dulu dialu-alukan karena keteguhannya menolak godaan harta, kini perlahan merasakan manisnya dunia yang dulu ia jauhi. Dari seorang gadis desa sederhana, ia berubah menjadi sosok publik figur yang sibuk mengejar kontrak dan tampil di layar kaca. Jalan hidupnya kini semakin jauh dari janji yang pernah ia ikrarkan. Pertanyaannya, apakah Sari masih mampu mengendalikan dirinya? Atau justru perlahan-lahan akan menjadi budak dari harta dan popularitas yang kini membuatnya ketagihan? Transformasi Sari dari gadis desa menjadi selebritas nasional kini semakin kentara. Popularitasnya meledak, tawaran pekerjaan datang tanpa henti, dan pendapatan miliaran rupiah per bulan bukan lagi sesuatu yang asing baginya. Dari iklan, sinetron, hingga acara televisi, wajah Sari menghiasi layar kaca hampir setiap hari. Sosok yang dulu dikenal polos dan sederhana kini telah menjelma menjadi figur publik dengan gaya hidup yang serba mewah. Dengan penghasilan fantastis itu, Sari membeli rumah megah di kawasan elit Jakarta, lengkap dengan mobil sport mewah yang menjadi sorotan setiap kali ia keluar rumah. Ia juga kerap terlihat mengenakan tas branded bernilai puluhan juta rupiah, sebuah kontras tajam dengan citranya dulu yang sederhana. Dalam sebuah kesempatan, ia bahkan menghadiri acara gala dengan gaun rancangan desainer internasional, membuat netizen berkomentar pedas, dulu sok menolak harta, sekarang tampil glamor. Kehidupan baru ini ternyata menimbulkan jarak dengan keluarganya. Sang ayah merasa anaknya semakin sulit dikenali. Itu bukan lagi Sari anak saya. Dia sudah larut dalam dunia yang bukan miliknya, ucap sang ayah dengan nada kecewa.
Sementara ibunya masih berusaha membela dengan alasan bahwa semua yang dilakukan Sari demi kebaikan keluarga. Namun hubungan ayah dan anak yang dulu begitu hangat kini dingin, hanya sesekali diwarnai percakapan singkat yang penuh kekecewaan. Meski berusaha terlihat bahagia di depan kamera, Sari mulai merasakan kekosongan dalam hidupnya. Popularitas membawa banyak teman baru, namun sebagian besar hanyalah teman palsu yang hadir demi kepentingan. Undangan pesta, kerumunan fans, dan pujian manis di depan layar ternyata tidak bisa menutupi rasa sepi yang menghantuinya. Malam-malam di rumah megahnya sering ia habiskan sendirian, menangis tanpa suara, bertanya dalam hati, apakah ini hidup yang saya inginkan? Netizen yang dulu mengaguminya kini berbalik menjadi pengkritik keras. Berita-berita dengan judul sensasional seperti, Sari, TKW jujur yang kini jadi artis hedonis, bertebaran di media online. Setiap unggahan di akun media sosialnya dipenuhi komentar sinis. Sari mencoba mengabaikan, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa hujatan itu menekan batinnya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran, di mana apapun yang ia lakukan akan selalu salah di mata sebagian orang. Di sisi lain, Tuan Ali, pria yang pernah melamarnya dengan tawaran fantastis, dikabarkan sudah menikah dengan wanita lain. Meski begitu, ia tetap menunjukkan rasa hormat kepada Sari, bahkan menyebutnya sebagai wanita yang membuatnya percaya bahwa kesetiaan masih ada di dunia ini. Namun bagi Sari, kabar itu justru menambah luka. Ada perasaan aneh yang muncul, seakan ia telah kehilangan sesuatu yang berharga, meski dulu dengan tegas ia menolak. Tekanan hidup yang kian kompleks membuat Sari mulai kehilangan arah. Ia semakin bergantung pada dunia hiburan yang memberinya uang, meski tahu popularitas bisa pudar kapan saja. Beberapa kali ia mencoba mencari ketenangan dengan kembali ke pengajian atau mengunjungi kampung halamannya. Namun sorotan publik membuatnya sulit benar-benar menemukan kedamaian. Hidupnya seolah terjebak dalam dua dunia yang berlawanan. Kesederhanaan yang ia rindukan, dan kemewahan yang membuatnya ketagihan. Ketagihan akan kemewahan itu lambat laun mulai menggerus prinsipnya. Jika dulu ia menolak tawaran hanya demi menjaga nama baik, kini ia menerima hampir semua kontrak yang datang tanpa banyak pertimbangan. Ia mulai jarang pulang ke Subang, jarang bertemu ayahnya, dan lebih sibuk dengan jadwal syuting yang padat. Sari bahkan dikabarkan mulai terlibat dalam lingkaran sosialita, menghadiri pesta-pesta eksklusif bersama para selebriti papan atas. Sementara itu, ibunya yang dulu begitu bahagia dengan keberhasilan Sari, mulai menyadari bahwa anaknya semakin jauh. Dia bahagia, tapi saya tidak tahu apakah itu kebahagiaan sejati, katanya lirih dalam sebuah wawancara. Kalimat itu seakan menegaskan bahwa keberhasilan materi tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan keluarga. Sari pun kerap menatap dirinya di cermin, bertanya, apakah saya masih Sari yang dulu? Kisah hidup Sari kini menjadi potret nyata tentang bagaimana uang dan popularitas dapat mengubah manusia. Dari seorang gadis desa yang dielu-elukan karena kejujurannya, ia kini dikenal sebagai artis glamor yang penuh kontroversi. Namun di balik semua itu, tersisa hati yang hampa, haus akan kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli. Pertanyaannya, apakah Sari akan menemukan jalan pulang, atau semakin terjerat dalam candu dunia yang kini menguasai dirinya? Akhir perjalanan hidup Sari yang penuh warna kini memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun bergelimang kemewahan dan popularitas, ia tiba-tiba mengumumkan keputusannya untuk mundur dari dunia hiburan. Pengumuman itu disampaikan lewat sebuah video yang ia unggah di media sosial, berdurasi 15 menit, dengan wajah lelah namun mata yang tegas. Dalam video itu, ia mengaku telah kehilangan dirinya sendiri dan merasa tersesat dalam kehidupan yang penuh sorotan. Saya ingin kembali menjadi Sari yang dulu, anak kampung dari Subang yang sederhana. Ucapnya, membuat jutaan orang terhenyak. Keputusan ini sontak menjadi topik hangat di media massa. Banyak yang mendukung langkah Sari, namun tak sedikit pula yang mencibir, menuduhnya mencari perhatian lagi. Tagar Sari kembali menguasai lini masa Twitter selama berhari-hari, memperlihatkan betapa publik masih tak bisa berhenti mengikuti perjalanan hidupnya. Meski menuai pro dan kontra, langkahnya untuk mundur dianggap berani di tengah puncak karirnya yang sedang melambung. Sari kemudian pulang ke Subang, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Kepulangannya disambut haru oleh ibunya yang langsung memeluk erat anaknya. Namun, momen itu juga disertai pertemuan penuh emosi dengan sang ayah. Awalnya, sang ayah hanya menatapnya dingin, seakan tidak percaya anaknya benar-benar kembali. Tetapi ketika Sari menangis dan memohon maaf,
Dinding kebekuan itu runtuh. Air mata sang ayah menetes, dan ia berkata, "Selamat datang pulang, Nak. Inilah tempatmu yang sebenarnya." Di kampung, Sari berusaha memulai hidup baru dengan lebih tenang. Ia membantu ibunya berjualan di pasar, sesuatu yang dulu ia tinggalkan demi gemerlap panggung. Kehadiran Sari membuat pasar kecil di kampungnya ramai didatangi orang. Namun ia berusaha tetap rendah hati. "Saya hanya ingin hidup normal, tidak lebih," katanya saat ditemui seorang jurnalis. Kehidupan sederhana itu justru membuatnya merasa lebih bahagia dibandingkan rumah mewah dan pesta glamor yang pernah ia jalani. Meski begitu, kehidupan baru ini tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Sari masih sering dihantui oleh masa lalunya, terutama godaan untuk kembali ke dunia hiburan. Tawaran kontrak bernilai fantastis terus berdatangan, beberapa bahkan mencapai ratusan miliar rupiah. Namun kali ini, Sari dengan tegas menolak semuanya. "Saya pernah mencicipi itu semua, dan saya tahu nilainya tidak sebanding dengan ketenangan jiwa," ujarnya. Perubahan Sari juga memberi inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya yang penuh liku dari seorang TKW sederhana, menjadi viral karena menolak 100 miliar rupiah, lalu terjebak dalam candu popularitas, hingga akhirnya kembali ke akar dianggap sebagai refleksi kehidupan modern yang penuh jebakan materi. Banyak TKW lain yang mengaku terinspirasi oleh keteguhan hati Sari, meski jalan hidupnya penuh kontroversi. Kehidupannya di kampung perlahan membaik. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial, mendirikan lembaga kecil untuk membantu perempuan desa yang ingin bekerja ke luar negeri agar tidak terjebak dalam eksploitasi. Program itu mendapat sambutan hangat dan membuat namanya kembali harum. Kali ini bukan karena glamor atau sensasi, tetapi karena ketulusan. "Saya ingin pengalaman saya menjadi pelajaran bagi orang lain," kata Sari dalam sebuah seminar di Subang. Namun, Sari juga sadar bahwa bayangan masa lalunya tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ada kalanya ia masih mendapat ejekan dari netizen atau sindiran dari orang yang iri dengan popularitasnya. Tetapi kali ini ia lebih kuat, lebih siap menghadapi semua itu. "Saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Itu yang terpenting," ucapnya penuh keyakinan. Kini, Sari benar-benar hidup dengan caranya sendiri. Ia mungkin tidak lagi punya rumah megah di Jakarta atau tas-tas mewah dari luar negeri. Tetapi ia punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan batin, keluarga yang kembali utuh, dan cinta dari orang-orang kampungnya. Hidupnya kembali sederhana, namun penuh makna. Kisah Sari akhirnya menjadi sebuah legenda modern, cerita tentang perempuan desa dari Subang yang sempat menolak uang 100 miliar rupiah, lalu tenggelam dalam candu kemewahan, namun akhirnya menemukan jalan pulang. Ia membuktikan bahwa ketulusan dan kesederhanaan adalah harta yang tak ternilai, jauh lebih berharga dari miliaran rupiah atau popularitas sesaat. Dalam diam, Subang kembali memiliki putri kebanggaannya, bukan karena glamor, tetapi karena hatinya yang memilih jalan pulang. Ketenangan hidup Sari di kampung ternyata tidak berlangsung lama. Setelah beberapa tahun menikmati kebersamaan dengan keluarga dan hidup sederhana, tiba-tiba muncul kabar yang kembali menghebohkan jagat maya. Sebuah perusahaan besar internasional mengumumkan bahwa mereka ingin menjadikan Sari sebagai duta kemanusiaan dengan kontrak fantastis senilai 150 miliar rupiah. Berbeda dari tawaran sebelumnya, kali ini bukan sekadar dunia hiburan, melainkan peran yang membawa nama baik bangsa. Publik pun kembali terbelah. Ada yang menilai ini kesempatan emas, namun ada pula yang khawatir Sari akan kembali terjerumus dalam candu kemewahan. Berita itu sontak mengguncang Subang. Wartawan dari berbagai media nasional berbondong-bondong datang ke kampung halaman Sari untuk meminta tanggapan. Pasar kecil yang biasa ia datangi untuk berjualan bersama ibunya mendadak dipenuhi kamera dan mikrofon. Namun kali ini, Sari tampak lebih tenang menghadapi kerumunan. Dengan senyum tipis, ia hanya berkata singkat, "Saya belum mengambil keputusan. Ini bukan soal uang, ini soal makna." Jawaban itu membuat publik semakin penasaran, sekaligus mengingatkan orang pada momen awal ketika Sari menolak 100 miliar rupiah. Di balik layar, keluarga Sari justru kebingungan. Ibunya berharap anaknya menerima tawaran itu demi membantu lebih banyak orang. Sementara ayahnya menekankan agar ia tetap berhati-hati dan tidak mengulang kesalahan masa lalu. Perdebatan kecil pun sering terjadi di rumah mereka. "Anak kita bisa jadi inspirasi dunia," kata sang ibu. "Tapi jangan sampai ia kehilangan dirinya lagi," sahut sang ayah. Bagi Sari, perdebatan itu justru menambah beban,
meski ia tahu orang tuanya sama-sama menginginkan yang terbaik untuknya. Sementara itu, publik di media sosial kembali membanjiri lini massa dengan beragam komentar. Ada yang mendukung penuh, mengatakan bahwa kesempatan ini bisa mengubah banyak hidup. Namun tidak sedikit yang skeptis, menuduh Sari hanya mencari panggung lagi. Bahkan, muncul mimim satir yang membandingkan keputusannya dulu menolak 100 miliar rupiah dengan kemungkinan menerima 150 miliar rupiah kali ini. Gelombang opini publik itu semakin menekan Sari untuk segera memberi jawaban. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media nasional, Sari akhirnya sedikit membuka hatinya. Ia mengakui bahwa tawaran itu sangat menggoda, bukan karena jumlah uangnya, melainkan karena misi yang diemban. Perusahaan tersebut ingin memanfaatkan pengaruh Sari untuk mengkampanyekan perlindungan tenaga kerja migran di seluruh dunia. Ini tentang perempuan-perempuan seperti saya dulu, ujarnya, matanya berkaca-kaca. Pernyataan itu membuat publik untuk pertama kalinya melihat bahwa mungkin, kali ini Sari benar-benar memiliki alasan yang berbeda. Namun, keraguan tetap menghantui dirinya. Ia takut jika masuk kembali ke panggung internasional, sorotan media dan godaan glamor akan kembali menyeretnya. Ia khawatir tak bisa menahan diri dan akhirnya mengulangi lingkaran candu yang pernah membuatnya hampir kehilangan segalanya. Di malam-malam sepi, Sari sering menangis sendirian, merenungi perjalanan panjang hidupnya. Apakah saya siap lagi menghadapi badai itu? Gumamnya suatu malam. Kegundahan Sari menarik perhatian tokoh agama dan masyarakat di Subang. Mereka datang menemuinya untuk memberi dukungan moral. Seorang ustaz setempat berkata, kalau niatmu benar, rezeki itu akan menjadi berkah. Tapi kalau hatimu tergelincir, maka sebesar apapun uangnya hanya akan jadi bencana. Nasihat itu menusuk hati Sari, membuatnya sadar bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang tanggung jawab moral yang lebih besar. Setelah berminggu-minggu dalam kebimbangan, Sari akhirnya mengadakan konferensi pers kecil di balai desa. Dengan suara bergetar namun mantap, ia menyatakan menerima tawaran 150 miliar rupiah itu, dengan satu syarat. Seluruh uang yang ia terima akan dialokasikan untuk membangun pusat pelatihan dan perlindungan bagi calon tenaga kerja wanita Indonesia di berbagai daerah. Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan meriah, baik dari warga kampung maupun para jurnalis. Keputusan itu mengubah arah hidupnya sekali lagi. Kali ini, Sari tidak lagi berdiri di panggung hiburan atau pesta glamor, melainkan di ruang-ruang sederhana tempat ia berbicara tentang martabat buruh migran, tentang bagaimana mereka harus dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai pekerja. Kontrak fantastis itu menjadi bahan bakar bagi misinya, bukan candu bagi egonya. Publik pun untuk pertama kalinya sepakat, Sari telah dewasa dan menemukan jalannya yang sesungguhnya. Namun, di balik sorak-sorai dukungan, Sari tahu tantangan baru menantinya. Ia harus menjaga niat tetap murni di tengah gemerlap panggung internasional yang sekali lagi menantinya. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah ia akan jatuh ke dalam candu, melainkan apakah ia sanggup memegang teguh tekadnya untuk menjadikan kekayaannya sebagai berkah, bukan kutukan. Dan disitulah babak baru kehidupan Sari benar-benar dimulai. Keputusan Sari menerima kontrak 150 miliar rupiah dengan syarat seluruh dananya dialokasikan untuk pusat pelatihan TKW ternyata menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Hanya dalam waktu beberapa bulan, proyek itu mulai berjalan di beberapa daerah, termasuk Subang, Indramayu, dan Lombok, yang dikenal sebagai daerah pengirim tenaga kerja terbanyak. Gedung-gedung pelatihan sederhana mulai berdiri, dilengkapi kelas bahasa asing, pelatihan keterampilan kerja, dan bimbingan mental. Ribuan perempuan yang sebelumnya hanya berbekal nekat kini merasa punya tempat belajar yang layak sebelum berangkat ke luar negeri. Di balik semua kesibukan itu, Sari kembali menjadi sorotan. Namun kali ini sorotan yang diterimanya berbeda. Jika dulu ia dikenal sebagai TKW yang menolak uang 100 miliar rupiah, lalu sempat dicap rakus karena tergoda kemewahan, kini ia mulai dipandang sebagai figur yang benar-benar peduli pada nasib kaum buruh migran. Media internasional pun meliputnya, menyebut Sari sebagai suara dari desa yang mengguncang dunia. Gelar itu menempatkannya sejajar dengan tokoh perempuan pejuang hak-hak buruh dari berbagai negara. Meski begitu, perjalanan Sari tidak selalu mulus. Beberapa pihak mulai mempertanyakan transparansi dana yang begitu besar. Ada rumor yang menuduh bahwa proyek pelatihan itu hanyalah kedok untuk memperkaya dirinya. Bahkan, sekelompok aktivis sempat menuntut audit independen.
Sari menghadapi gelombang tuduhan itu dengan kepala tegak, membuka laporan keuangan secara transparan, dan membuktikan bahwa semua uang memang digunakan untuk tujuan mulia. Sikap itu justru menambah kredibilitasnya di mata publik. Di sisi lain, tekanan mental yang ia alami tidak kecil. Setiap langkahnya dipantau, setiap kesalahannya berpotensi menjadi skandal. Sari sering merasa kelelahan karena hidupnya kembali penuh dengan sorotan dan tuntutan. Kadang saya ingin kembali jualan singkong sama ibu di pasar, keluhnya dalam sebuah wawancara. Namun ia juga menyadari bahwa dirinya kini memikul amanah besar yang tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Keluarganya pun ikut terimbas. Ibunya menjadi pusat perhatian warga kampung, sering diminta hadir dalam berbagai acara. Sementara ayahnya, yang dulu skeptis, kini justru bangga melihat perubahan anaknya. Namun ada kekhawatiran lain yang tumbuh. Keluarga Sari khawatir ia kembali terjebak dalam candu pujian dan penghormatan, bukan lagi uang. Bagi mereka, ketagihan akan ketenaran bisa sama berbahayanya dengan ketagihan harta. Di tengah keraguan itu, Sari menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa ketagihan memang tidak selalu berbentuk uang atau kemewahan. Kini ia merasa, ketagihan, untuk melihat perubahan nyata. Setiap kali melihat wajah para calon TKW yang tersenyum lega karena mendapat bekal sebelum berangkat, ada perasaan candu yang membuatnya ingin melakukan lebih banyak lagi. Mungkin inilah candu yang benar, ucapnya lirih, sambil menyeka air mata haru. Fenomena ini membuat publik kembali ramai membicarakan Sari. Jika dulu mereka mengecam karena dianggap tergoda uang, kini banyak yang menulis bahwa ia tergoda oleh panggilan hati yang lebih besar. Ketagihan bukan selalu buruk. Dalam kasus Sari, ia ketagihan menolong, tulis sebuah media asing. Komentar-komentar positif itu mengalir deras, menjadikan Sari semacam ikon baru bagi perjuangan tenaga kerja migran Indonesia. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Sari harus menghadapi godaan lain. Tawaran dari partai politik yang ingin mengusungnya maju sebagai calon legislatif. Tawaran itu datang dengan iming-iming dana besar dan janji kekuasaan yang bisa memperluas pengaruhnya. Meski terdengar menggiurkan, Sari ragu. Ia takut perjuangannya justru terjebak dalam dunia politik yang penuh intrik. Keputusan besar itu kembali membuat publik penasaran, akankah Sari masuk ranah politik atau tetap menjadi aktivis independen? Sementara itu, dampak nyata dari kerja kerasnya mulai dirasakan. Jumlah kasus TKW yang mengalami kekerasan dan penipuan di luar negeri menurun secara signifikan. Laporan dari beberapa kedutaan besar Indonesia menunjukkan adanya peningkatan keterampilan dan kesiapan mental tenaga kerja migran berkat program pelatihan yang diprakarsai Sari. Prestasi itu membuat pemerintah akhirnya mengundangnya secara resmi untuk berdialog, sebuah pengakuan yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa terjadi. Di titik ini, Sari telah berubah dari seorang gadis desa yang dulu hanya dianggap biasa menjadi figur nasional bahkan internasional. Ia memang sempat jatuh dalam candu kemewahan. Namun kini candu itu berganti menjadi ketagihan untuk berbuat baik. Jalan yang ditempuhnya penuh liku, penuh kontroversi. Namun semua itu mengantarnya pada kesadaran bahwa hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia kini adalah suara bagi ribuan perempuan lain yang tak mampu bersuara.